Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita mau dikuatkan dan diteguhkan terus melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik dalam surga, saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau mendengarkan sabda-Mu, kami mau diperlengkapi, kami mau terus dikuatkan dalam iman kami, bukan hanya sekedar pada saat keadaan kami baik, tetapi pada saat keadaan kami tidak baik sekalipun, kami mau tetap teguh beriman kepadamu. Urapi setiap kami, mampukan setiap kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di bulan Juni ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memindahkan gunung. Nah, kalau kita mendengarkan Victorious Pastor message, ternyata gunungnya adalah kita sendiri yang menjadi gunung tersebut. Jadi penyebab gunung itu kita hadapi itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dapat memindahkan gunung tersebut? Maka kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Jadi tema renungan kita hari ini adalah iman yang tidak ragu. Siapa di antara kita yang memiliki keraguan akan banyak hal? Bahkan sebelum kita menggunakan iman itu sendiri, kita bermasalah dengan iman itu. Jadi kita pada saat beriman, tentu imannya harus iman yang benar. Bagaimana iman yang benar itu ada dalam diri kita, dan kita menggunakan iman yang kita miliki itu juga benar. Landasannya adalah firman Tuhan. Mari kita baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Perhatikan kalimat hendaklah ia meminta dalam iman. Tidak ditulis hendaklah ia meminta dengan iman. Jadi yang perlu kita bereskan dalam diri kita saat ini adalah keraguan yang kita miliki terhadap iman itu. Iman yang dimaksud di situ adalah kepercayaan kepada Tuhan, menggantungkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Karena setiap manusia pasti pernah berada dalam situasi di mana mengajukan banyak pertanyaan. Apakah ini berkaitan dengan doa ya misalnya? Apakah Tuhan mendengar doaku? Nah, itu kan pertanyaan yang dalam tanda kutip menunjukkan indikator bahwa kita sedang tidak baik-baik saja di dalam iman itu. Kita belum menggunakan iman loh Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita masih mintalah dalam iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Lalu, apakah Tuhan akan menjawab permohonanku? Kita belum take action dengan iman kita loh Bapak Ibu. Masih kita di dalam berposisi berdiri kita gitu. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita mengira bahwa kita sudah menggunakan iman, ternyata kita masih belum beres di dalam iman kita. Jadi saat pertanyaan-pertanyaan ini muncul, seringkali kita nggak sadar bahwa kita sedang berada di posisi, kaki kita berada di dua posisi. Satu dipercaya, satu tidak. Artinya apa? Ragu-ragu. Jadi keraguan ini harus kita buang terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi iman yang mau kita gunakan adalah iman yang tidak ragu-ragu. Gambaran yang diberikan oleh Yakobus di dalam tulisannya itu seperti gelombang yang ia menggambarkan orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang mudah diombang-ambingkan angin, gak stabil, tidak tenang. Satu sisi aku sudah percaya pada Tuhan, tapi
Tuhan jawab nggak ya doa aku ya? Ya memang jawaban Tuhan itu, Tuhan selalu akan menjawab doa. Jawaban Tuhan itu bisa iya, bisa tunggu, dan bahkan bisa tidak. Semua pasti dijawab. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat bahwa orang yang bimbang, atau dalam bahasa Yunania diakrinomenos, yang berarti bercabang pikirannya, bercabang hatinya. Orang yang berdiri di persimpangan jalan, yang tidak tahu dia mau kemana, nggak bisa memutuskan dia mau kemana. Kalau anak-anak sekarang biasanya itu dibilang itu horoskopnya itu Libra biasanya, yang gambarannya timbangan naik turun gitu. Nah, tapi kita tidak memegang itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kebimbangan yang dimiliki oleh seseorang pada saat memutuskan arah mana yang harus diambil, seperti gelombang di tengah laut. Nah, iman yang seperti ini yang tidak bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Iman yang ragu. Posisi kita berada dalam iman yang ragu. Jadi kita harus beranjak dari keraguan yang kita miliki ini untuk berdiri teguh di dalam iman yang benar. Iman yang bercampur dengan keraguan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, belum kita menggunakan imannya loh. Baru imannya kita yang kita miliki. Kalau itu bercampur dengan keraguan, itu adalah iman yang goyah, yang belum layak digunakan. Saya minta maaf kalau saya harus mengutarakan bahwa ada iman yang belum layak digunakan. Karena apa? Karena masih penuh dengan keraguan. Kalau landasannya yang imannya itu sendiri saja masih penuh dengan keraguan, bagaimana iman itu mau digunakan? Bagaimana mau tepat iman itu dengan kokoh, dengan teguh akan digunakan? Jadi Yakobus menegaskan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jenis iman yang seperti ini akan sulit menerima jawaban dari Tuhan. Kita mengoreksi diri kita sendiri, atau jangan-jangan kita berada di dalam iman yang goyah ini, iman yang penuh dengan keraguan-raguan ini. Jadi di sini bukan karena Tuhan tidak mau memberi, bukan tidak mau Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita doakan, kita harapkan, melainkan karena hati kita masih ragu, hati kita masih sulit menerima dengan yakin dan penuh pengharapan. Tapi di sini kita mau, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, memiliki iman yang tidak ragu, iman yang teguh. Iman yang teguh atau iman yang tidak ragu itu adalah iman yang yakin meskipun jawabannya adalah tunggu, jawabannya adalah tidak, atau jawabannya, kalau jawabannya iya kan iya, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau jawabannya adalah tidak atau tunggu, apakah kita masih beriman? Dan iman yang teguh itu adalah pada saat kita beriman, kenyataan, keadaan, harapan yang kita minta, harapan yang kita nyatakan belum seperti yang kita mau, belum yang seperti kita inginkan, belum yang seperti kita harapkan, belum sesuai dengan kenyataan yang ingin kita wujudkan, kita tetap beriman. Itulah iman yang teguh, itulah iman yang tidak ragu-ragu, itulah iman yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Beriman dengan dasar walaupun, beriman dengan dasar sekalipun, bukan karena. Iman yang teguh adalah iman yang yakin meskipun jawabannya belum terlihat, jawabannya belum seperti yang kita inginkan. Iman yang seperti ini, dia akan selalu percaya, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu mendengar, Tuhan itu peduli, dan Tuhan pasti bertindak tepat seperti waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ya, jadi jangan hanya kita menyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik, tapi hati ini ragu menantikannya. Wah, repot Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang tidak ragu, hati kita akan bisa menerima sekalipun kenyataan belum seperti yang kita harapkan.
Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini, tetap beriman dengan iman yang tidak ragu, dengan iman yang kokoh, dengan iman yang teguh. Tetap beriman di dalam Tuhan, maka iman yang kita miliki akan membawa kita kepada satu posisi atau satu keadaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tutup dengan kalimat seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti terjadi. Tetapi kalau iman yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tidak terjadi, tidak apa-apa. Karena kita mau tundukkan iman kita di bawah kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami bersepakat, kami bersehati memohon kepadamu untuk Engkau terus menguatkan iman kami. Ajar kami untuk tetap terus percaya sepenuhnya kepadamu, walaupun keadaan belum seperti apa yang kami inginkan. Ajar kami untuk tetap terus kami percaya kepadamu tanpa ragu, tanpa bimbang. Sekalipun doa-doa yang kami harapkan belum terwujud seperti apa yang kami inginkan. Mampukan kami untuk membuang segala keraguan. Mampukan kami untuk membuang segala kebimbangan di dalam hati kami, di dalam iman kami. Sehingga iman kami adalah iman yang layak untuk kami gunakan. Sehingga iman kami adalah iman yang kokoh dan teguh untuk memindahkan semua gunung-gunung di dalam kehidupan kami. Biar nama Tuhan saja dimuliakan, nama Tuhan saja ditinggikan. Kami mau tundukkan iman kami di bawah kedaulatan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beriman dengan iman yang tidak ragu. Tuhan Yesus berkati. Salam kemenangan. Shalom.